Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Nah, pada masa pandemi seperti sekarang ini, Ibu berharap kalian tetap dalam rumah ya. Dan apabila ingin keluar rumah, jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kemudian untuk presensi, Ibu sudah mengirim link Google Form di grup WhatsApp seperti biasanya. Dan untuk waktunya, Ibu beri waktu sampai pembelajaran hari ini selesai. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Apa saja perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seperti tidur dan makan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita bahas bersama-sama. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran, volume, dan massa yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke keadaan semula. Selain itu, pertumbuhan juga bersifat kuantitatif atau dapat dinilai dengan angka dan dapat dilihat dengan mata secara langsung. Contohnya seperti pertambahan tinggi badan dan berat badan. Contoh lainnya yaitu seperti pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tapi seiring berjalannya waktu, bayi tersebut akan mulai bisa merangkak, berjalan, bahkan berlari. Nah, akan tetapi pertumbuhan ini hanya sampai kita dewasa. Sedangkan perkembangan merupakan proses menuju ke kedewasaan yang bersifat kualitatif. Jadi pada perkembangan lebih menuju ke proses perubahan pola pikir, tingkat emosi, dan lain-lain yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Selain itu, perkembangan juga tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung. Contohnya seperti pada bayi, mereka hanya memikirkan tentang makan, minum, dan tidur. Pada anak-anak, mereka kebanyakan berpikir tentang bermain, dan bermain. Setelah mereka sekolah, mereka mulai berpikir bagaimana caranya belajar, bagaimana cara mendapatkan nilai bagus, dan lain-lain. Nah, ketika sudah dewasa, mereka sudah berpikir bagaimana cara mendapat pekerjaan, menikah, dan lainnya. Jadi pada saat kita masih bayi hingga dewasa, itu terjadi perubahan pola pikir. Nah, yang seperti itu yang disebut dengan perkembangan. Dari penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan beberapa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran, volume, dan massa. Tapi jika perkembangan merupakan proses menuju ke kedewasaan. Pada pertumbuhan bersifat kuantitatif dan pada perkembangan bersifat kualitatif. Lalu, pada pertumbuhan hanya terjadi sampai kita dewasa nanti, tetapi pada perkembangan bisa berlangsung sampai kita tua, bahkan sampai kita meninggal. Setelah kalian memahami tentang perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, maka selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang makan pagi atau sarapan. Kenapa makan pagi? Karena makan juga sangat berpengaruh penting bagi proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sarapan juga dapat membantu untuk meningkatkan kekebalan tubuh, menambah konsentrasi, dan membantu kita untuk menerima atau menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah. Nah, apabila kita melewatkan sarapan, maka badan akan menjadi lemas dan kita tidak semangat untuk melakukan aktivitas berikutnya. Selain itu, jika kita di sarapan, maka akan berpengaruh buruk bagi tubuh kita, terutama bagian lambung dan perut, yang akan menimbulkan berbagai macam penyakit lainnya. Nah, jadi bagi kalian jangan lupa untuk sarapan di pagi hari ya. Nah,
Untuk waktu sarapan itu sendiri antara pukul 6 pagi sampai jam 10 pagi. Dan pada waktu sarapan, kita dianjurkan untuk memakan makanan yang berprotein dan berserat yang tinggi, seperti telur, roti, susu, pisang, dan makanan lainnya yang berprotein dan berserat tinggi. Kenapa sih harus berprotein dan berserat yang tinggi? Karena kandungan protein dan serat yang tinggi akan membantu kita agar tetap merasa kenyang sampai waktu nanti makan siang. Tapi bagi kalian yang sarapan jangan terlalu banyak makan ya. Nanti bukannya semangat malah jadi ngantuk karena kekenyangan. Sebelum makan, kita diwajibkan untuk membaca doa. Sekarang, mari kita membaca doa sebelum makan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa sebelum makan. Selain itu, ketika kita sudah selesai makan, kita juga harus membaca doa. Yuk kita baca doa sesudah makan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Doa sesudah makan. Nah, selanjutnya ibu akan memberi tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu menghafalkan doa sebelum dan sesudah makan dan menceritakan bagaimana kalian saat sarapan setiap paginya. Nanti tugas tersebut dikirim lewat voice note di grup WhatsApp. Untuk waktu pengiriman tugasnya, ibu beri waktu sampai besok pagi. Jadi jangan lupa dikerjakan ya. Materi yang terakhir yaitu tentang tidur. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tidur, yuk kita bersama-sama bernyanyi lagu bangun tidur agar kalian lebih semangat dan siap menerima kembali materi yang akan dijelaskan. Bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi tolong ibu membersihkan tempat tidur. Nah, nanti ketika ibu membahas materi tentang tidur, kalian jangan ikut tidur ya. Setelah tadi kita bernyanyi bersama-sama, ibu berharap kalian semua sudah siap untuk menerima materi kembali ya. Oke, langsung saja kita ke materi berikutnya, yaitu tentang tidur. Tidur merupakan proses yang sangat penting bagi manusia. Karena dengan tidur, tubuh akan menjadi kembali sehat, membantu perkembangan dan pertumbuhan manusia, meningkatkan daya kekebalan tubuh, dan dengan tidur juga dapat mengembalikan tubuh seperti semula. Jadi tubuh yang tadinya kelelahan akan kembali segar seperti semula. Nah, ketika hendak tidur, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, seperti waktu tidur dan posisi tidur yang baik agar tidur kita juga menjadi lebih berkualitas. Untuk waktu tidur yang baik itu sendiri dipengaruhi oleh usia seseorang. Usia 0 sampai 1 bulan dianjurkan untuk tidur selama 14 sampai 18 jam per hari. Usia 1 sampai 18 bulan dianjurkan untuk tidur selama 12 sampai 14 jam per hari. Nah, usia 18 bulan sampai 3 tahun dianjurkan untuk tidur selama 11 sampai 12 jam per hari. Usia 3 sampai 6 tahun dianjurkan untuk tidur selama 11 jam per hari. Kemudian untuk usia 6 sampai 12 tahun dianjurkan untuk tidur selama 10 jam per hari. Usia 12 sampai 18 tahun dianjurkan untuk tidur selama 8 sampai 9 jam per hari. Usia 18 sampai 40 tahun dianjurkan untuk tidur selama 7 sampai 8 jam per hari. Dan untuk usia 60 tahun ke atas dianjurkan untuk tidur selama 6 jam per hari. Kemudian, selain waktu tidur, kita juga harus memperhatikan posisi tidur yang baik dan benar. Contohnya seperti tidur terlentang dengan posisi tangan di samping atau di atas,
dan tidur dengan posisi miring, tetapi lebih baik miring ke kanan ya, karena jantung kita berada di sebelah kiri. Ketika kita miring ke kanan, maka posisi jantung akan berada di atas dan aliran peredaran darah juga akan menjadi lancar. Jadi tidur kita akan menjadi nyenyak dan berkualitas. Sama seperti saat makan tadi, ketika hendak tidur, kita juga harus membaca doa sebelum tidur. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Nah, ketika bangun tidur, kita juga jangan lupa untuk membaca doa setelah bangun tidur. Agar kalian mengingatnya, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Amin. Dari beberapa materi yang tadi sudah Ibu jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa setiap manusia pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu makan dan tidur atau istirahat. Mungkin cukup sekian materi yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Ibu berharap kalian dapat memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa juga untuk mengumpulkan tugas yang tadi sudah diberikan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, yuk kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.